Ya, sahabat sekalian, saya tidak mengulas berita, tetapi saya mendapatkan video lama dari televisi swasta yang dikirimkan ke teman saya, interview bandar narkoba dengan seorang presenter, teman saya ya, Afiani Malik. Dan saya tidak tahu itu tahun berapa, yang jelas di atas tahun 2000 ke atas pastinya ya, 2000 ke atas lah, karena itu ada tulisan di bawahnya itu tahun 2000 berapa. Dan juga kita lihat bahwa kehadiran Metro TV juga sekitar tahun-tahun 2000-an ke atas kan. Yang menjadi soal adalah kalau kita lihat video itu betul-betul kita terhenyak melihatnya. Ya, bagaimana mungkin kemudian negeri ini seolah-olah sudah dikuasai oleh bandar narkoba. Transaksi itu ada di lapas katanya. Kemudian transaksi itu melibatkan istana katanya. Juga melibatkan aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Sebagian mungkin isu ya. Tetapi persoalannya adalah kalau ada hal-hal seperti ini justru kita penting untuk melakukan bukan klarifikasi, tetapi negara ini bertanggung jawab kepada generasi muda, kepada rakyat Indonesia untuk menghilangkan atau memberantas hal-hal seperti itu. Karena sudah menjadi rahasia umum. Tidak mungkin bisnis narkoba itu tumbuh berkembang kalau tidak di backup oleh orang kuat, baik itu kekuasaan maupun aparat. Sebagai contoh adalah ya Teddy Minahasa, bisa ditampilkan thumbnail Teddy Minahasa, bagaimana kemudian Teddy Minahasa menyuruh jual penangkapan narkoba, bahkan ingin memberikan peluang narkoba itu masuk ke Indonesia dengan pembayaran sampai 100 miliar. 1 ton narkoba dari Taiwan 100 miliar. Ini bisa dibayangkan saudara sekalian bagaimana rusak dan hancurnya negara kita kalau hal-hal seperti ini tidak diselesaikan baik oleh rezim Jokowi maupun rezim yang akan datang atau presiden atau pemimpin yang akan datang. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Apalagi kalau saya mendengar cerita seorang teman yang kebetulan aparat menceritakan bagaimana kelakuan mereka-mereka yang terlibat dalam penggerebekan narkoba dan juga mereka-mereka yang terlibat di dalam jaringan-jaringan narkoba ini. Ya, contoh yang paling aktual dan faktual adalah Teddy Minahasa sekali lagi, karena saya tidak bisa menyebutkan contoh yang lain. Karena contoh yang lain itu pertama sudah hilang dari memori, yang kedua adalah kita menghindari fitnah azas praduga tak bersalah juga tetap dihormati. Tapi untuk Teddy Minahasa paling tidak sudah ada hukuman mati ya terhadap Teddy Minahasa yang terbukti menyuruh anak buahnya menjual narkoba hasil tangkapan. Ada 4 kilo narkoba, lalu disuruh disisihkan 10 kilo, anak buahnya menyisihkan 5 kilo, sempat dijual, ya, uangnya diambil, dan ya begitulah. Padahal dia adalah seorang jenderal dengan pangkat Irjen bintang 2 dan sempat dipromosikan di Polda kelas 1 seperti Jawa Timur. Hanya beberapa hari kemudian ditangkap oleh Polda Metro Jaya hasil dari pengembangan transaksi narkoba sebelumnya. Jadi bisa sekali lagi ya bisa dilihat interview dengan pengacaranya pengacaranya Linda ya yang kemudian belak-belakan mengatakan keterlibatan Teddy Minahasa ya. Dia pengacara AKBP Dodi juga ya. Itu menarik ya. Sayangnya saudara sekalian, ketika kasus ini diungkap, dimuat, enggak terlalu booming beritanya. Nah ini menarik ya. Kok beritanya biasa-biasa saja, tidak booming, tidak se-booming seperti Verdi Sambo.
Ini kan padahal ini sama saja menggemparkan. Kasus Sambo itu kasus yang besar, tetapi kalau konsentrasinya hanya kepada pembunuhan Joshua maka sifatnya lebih terlokalisir. Tapi kalau dia dikembangkan pada jaringan Satgasus Merah Putihnya, nah itu yang luar biasa sesungguhnya. Tapi kan itu kan tidak berkembang. Nah kasus Teddy Minahasa ini magnitude-nya harusnya juga besar, tetapi entah bagaimana kok tiba-tiba tidak ada apa ya, sepertinya tidak ada atensi yang luar biasa dari media, dari siapapun untuk menguak kasus ini lebih dalam, untuk melakukan audit terhadap institusi-institusi yang bertugas melakukan pemberantasan narkoba misalnya. Dan juga bagaimana kemudian pihak istana merespons ini semua. Kalau dilihat wawancara dia mengatakan kan dia punya orang di bea cukai, dia punya orang di aparat, dia punya jaringan ke istana, tidak takut ditangkap, yang penting ada duit, semuanya bisa dibayar. Dia bayar sipir penjara, dia bayar kalapas, bayangkan. Jadi tidak heran orang mengatakan orang dihukum itu di lapas di Indonesia bukan bertobat, tetapi tambah bisa kejahatannya. Saya ingat betul pernyataan dari dulu media Indonesia ya, seorang wartawan seniornya ketika bikin editorial bahwa justru lapas itu tempat untuk belajar kejahatan-kejahatan lain. Tadinya belajar tahu satu kejahatan tapi tiba-tiba mengerti kejahatan lainnya. Nah, ini yang seharusnya harus dilakukan audit secara serius oleh Kemenkumham ya, terhadap lapas-lapas yang ada, oleh Polri terhadap anggota-anggotanya yang terlibat pada jaringan narkoba, dan itu faktual terhadap Presiden Jokowi yang konon bahwa jaringan narkoba juga masuk ke istana. Dan jangan-jangan di antara mereka-mereka itu juga penikmat juga. Ya isunya saya mendengar seperti itu, tetapi kan wallahualam, namanya isu kan tidak bisa kita verifikasi kalau kita sebut nama wamati kita ya. Jadi KUHP itu yang mengatakan bahwa kalau kita menyampaikan kritik, masukan untuk kepentingan publik, kita nggak bisa diapa-apain, itu nggak berlaku. Padahal harusnya kalau yang kita underlining, yang kita kritik adalah pejabat, nggak boleh diperkarakan orang yang mengkritik. Kenapa? Ya pejabat itu ya memang harus dikritik, harus diawasi, harus dilihat gerak-geriknya, apakah dia tetap amanah atau tidak. Karena dia orang yang dipercaya untuk menentukan nasib kita semua. Jadi sangat aneh kalau seandainya tiba-tiba mereka dibiarkan saja. Dan ketika kita menyentuhnya, mengkritiknya, malah kemudian kita yang kena pidana. Sama seperti kasus korupsi, ya. Ketika IPW mengadukan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkum hanya malah mengimbau agar Sugeng IPW segera ditangkap. Paling tidak itu berita yang saya lihat ya sekilas. Kalau begitu, waduh gimana kita mau melakukan pemberantasan korupsi. Kalau bersih santai aja, kalau tidak terlibat santai aja, tidak usah melakukan represi. Kalau melakukan represi malah kita orang bertanya, kok jadi defensif seperti itu? Tapi defensif melakukan counter attack misalnya. Tapi kalau tidak kan cukup klarifikasi, silakan buktikan, terima kasih atas partisipasinya, itu menunjukkan kesadaran hukum masyarakat. Wah itu keren baru pejabat seperti itu ketika dikritik. Tapi ini kan enggak. Semua pejabat ketika dikritik, ketika diadukan, semuanya defensif, bahkan mau menyerang balik. Dengan kata-kata bahwa itu harga diri, kami punya keluarga dan lain sebagainya. Ya nggak usah jadi pejabat kalau begitu. Nah tapi kelakuan seperti itu kan bergantung pada kekuasaan puncak. Kalau Presiden Jokowi tidak memperkenankan, mereka tidak boleh begitu. Tidak bisa begitu. Tapi kalau Presiden Jokowi diam saja, mereka akan senantiasa melakukan kick balik terhadap siapapun, termasuk civil society yang melakukan kerja-kerja untuk memonitor perilaku pejabat publik atau pejabat negara. Nah, sahabat daerah sekalian, tolong dengarkan video yang dikirimkan teman saya kembali, dan saya tidak tahu video ini kapan.
coba dengarkan ya, mudah-mudahan tidak kena copyright karena ini adalah wawancara Metro TV yang mungkin beberapa tahun yang lalu dengan pewawancara briliannya Aviani Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Buat saya di penjara juga, yang masuk saya jamin kehidupannya, mereka pun saya kasih barang untuk ngedarin di dalam, sampai saat ini masih. Jadi memang sengaja dimasukkan untuk mengedarkan di dalam sel. Karena kebutuhan sel tuh banyak juga sama seperti kebutuhan di luar. Berapa persen dari 100% penghuni lapas itu pakai narkoba? Hampir semua ya, hampir 75% dan 80% itu pemakai. Berarti sipir tahu dan kalapas tahu dong? Tahu, itu hal umum. Karena kan kita juga masuk barang itu nggak mudah. Biasanya itu uang tip atau apa segala macam selalu diminta. Berapa biasa minta? Sipir berapa, kalapas berapa? Ya nominalnya masih jutaan ya, belum ratusan juta. Masih jutaan. Misalnya jutaan, sipir tuh dapat berapa sih? Sipir sebulan bisa dapat 5 juta, 7 juta. Tergantung kita bawa masuk barangnya berapa banyak. Oh barangnya sekian ya tinggal di itu aja proses. Kalau kalapas dapat berapa sih? Kalapas dia puluhan juta. Yang paling banyak demand-nya itu di penjara mana? Cipinang. Lebih banyak dia bandarnya. Salah satunya banyak kan anak buah saya selama ini yang ketangkep di mana, mereka di dalam ya saya tanggung semuanya. Dia di dalam, hidup keluarganya di luar, saya tanggung semua. Oke. Sampai dia keluar. Sampai dia keluar. Secanggih apa sih bisa ngatur peredaran narkoba di dalam penjara? Alat-alat mereka canggih dong? Canggih. Mereka alat-alatnya lebih canggih dari pemerintah Indonesia sendiri ya. Masa? Iya. Secanggih apa? Dari mulai telepon, mereka pakai satelit, langsung tembus satelit. Tidak ada lagi lewat operator-operator Indonesia. Mereka semua pakai satelit. Jadi nggak bisa disadap? Nggak bisa disadap. Sangat sulit untuk disadap. Tidak akan ada habisnya Indonesia. Karena Indonesia target terbesar di Asia untuk peredaran. Untuk peredaran. Kenapa Indonesia jadi target? Karena demand yang begitu besar? Demand yang begitu besar. Keuntungannya juga besar. Hukumannya juga ringan. Soal hukuman? Iya. Ringan, berarti nggak mungkin bikin jera. Apa sih yang bikin jera aparatnya? Dari mana sih kemudian kalau misalnya mau ngabisin ini gitu? Dari mana sih? Biasanya kalau main di hakim itu buat main hukuman. Peringanan hukuman, segala macam. Anda bayar? Saya bayar. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang juga Anda kasih? Uang, biasanya uang. Mereka hanya uang. Kadang barang tergantung hakim. Hakim maunya apa ya kita kasih. Banyak klien Anda yang hakim yang make juga? Ada banyak. Ada 10 orang ada. Bagaimana Anda menggunakan uang yang luar biasa banyak ini? Biasanya Anda menghabiskan untuk apa? Biasanya saya habisin buat pesta-pesta aja. Pesta, saya beli barang, segala macam apa, kebutuhan. Kebutuhan dalam arti ya saya lihat orang-orang kaum-kaum yang kurang mampu juga sebenarnya saya kasih. Beramal juga? Beramal. Tapi kan dari duit seperti itu, duit haram, duit panas? Ya, istilah kata buang sial. Kalau di kalangan ini buang sial, harus. Anda nggak takut ketangkep? Enggak. Karena saya percaya, saya di dalam pun saya dijamin. Dan keluar pun masih ada tempat buat saya. Kecuali hukuman mati ya, mungkin banyak yang kapok. Susah nggak sih keluar dari jaringan ini? Sangat sulit. Karena semuanya itu sudah terpantau oleh bos. Kita pun juga nggak tahu kan anak buah bos seberapa banyak. Yang kita tahu kan hanya segelintir orang yang saya percaya ada 30 orang. Mungkin dari lain ini ada lagi anak buah bos yang mantau saya juga. Bagaimana posisi saya, peredaran saya, perkembangan saya. Oke. Dari Jakarta sendiri, selain 5 bos Anda ini, Iya, ada juga jaringan-jaringan yang lain? ada. Banyak. Di Jakarta aja ada sekitar 50 jaringan. Yang saya tahu 50 jaringan, mungkin lebih. Itu yang saya tahu. Jaringan ini lebih besar atau sama kuatnya dengan jaringan Anda? Macam-macam. Tergantung dari barang sih biasanya. Kalau barang kita bagus, banyak juga jaringan ngambil di kita juga. Makanya barang itu nggak pernah akan habis. Tidak akan pernah habis di Indonesia. Walaupun mereka menangkap, menyita segala macam berapa ribuan ton,
ratusan kiloton, itu nggak akan pernah habis. Karena itu cuma sedikit, paling seujung jari ya, ujung jarinya dari total barang yang ada di Indonesia. Kalau BNN sendiri gimana, ada sebagai bandar ngelihat BNN? BNN saya lihat sih untuk saat ini tergantung orang-orangnya sih, BNN juga. Sama lah sama yang di Polres, Polda, segala macam. Istilah katanya kan orang Indonesia itu hanya butuh duit. Semuanya ujung-ujungnya duit. Asal kita punya duit, ya lolos. Sampai ke jaringan, kalau kepolisian juga? Kepolisian udah hal umum. Udah nggak bisa ini lagi. Nggak mungkin dibersihin? Nggak mungkin dibersihkan. Karena memang aparatnya pun pemakai. Kenal sama bandar, kenal barang, nyuplai barang juga, begitu. Seterusnya. Bea Cukai gimana? Bea Cukai juga mengawasi kan? Iya. Seperti ini? Bea Cukai ada permainan juga. Makanya kita di Bea Cukai itu ada sekitar 5 orang kita pegang di sana. Untuk tiap ininya. Apa peran 5 orang di Bea Cukai ini? Meloloskan barang. Meloloskan barang. Jadi ada pengiriman juga? Pengiriman barang, pengeluaran keluar barang, itu semua lewat dari mereka ini, 5 orang ini. Oke. Anda punya berapa rekening? Ada 10 lebih. 10 lebih. Kurang lebih satu rekening isinya berapa sih? Tergantung ya, ada yang 1 miliar, ada yang 800, ada yang 750. Paling kecil ya sekitar 250 juta. Anda nggak takut kelacak oleh PPATK nih? Wah, enggak ya, itu nama rekeningnya udah beda-beda. Ada panggilan untuk berhenti dari dunia hitam ini? Belum ada. Saya masih menikmati sampai sekarang karena keuntungannya lumayan. Bukan lumayan lagi ya, mungkin kalau Mbak sendiri mungkin akan tergiur dengan hasilnya. Yakin kamu? Yakin sekali. Masa? Iya, benar. Belum ada panggilan untuk tobat berarti? Belum. Masih menikmati. Mau sampai kapan? Sampai seterusnya mungkin ya. Sampai tunggu panggilan. Orang tua Anda nggak curiga? Tidak ada yang tahu. Teman-teman kecil pun nggak ada yang tahu. Semuanya saya dan kawan saya yang baik saya kenal saja tahu. Apa enaknya punya uang banyak tapi harus bersikap seperti biasa-biasa dan sembunyi dari semua orang? Itu ya konsekuensi. Karena kalau kita terlalu vulgar pun orang akan mencolok. Ini anak kerjanya apa tapi menghasilkan segala macam, itu malah bakal menimbulkan kecurigaan. Baik dari orang tua, saudara, bahkan lain-lainnya bakalan imbasnya ya penyelidikan dan penangkapan. Apakah jaringan narkoba ini juga masuk ke istana? Istana, sebagian ya udah masuk. Lewat mana? Itu organisasi lain. Kita belum bisa sampai masuk ke sana. Mungkin ya organisasi ini lebih kuat dari yang bos saya punya. Itu sudah masuk. Ke istana? Ke istana. Oke. Transaksinya besar? Tetaplah bersama kami di Metro Malam pemirsa, karena setelah jeda pariwara berikut, Metro Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi.